Intinya mereka ini tiga-tiganya berfungsi untuk makronutrisi ya, gitu. Yang nantinya ketiganya itu jadi ATP ya. Kemarin harusnya udah karbo sama protein kan, sekarang yang lemak. Jadi apa tahu fungsinya lemak nih? Jadi lemak atau lipid ini komponen organik yang nggak larut air ya. Orang umumnya kayak males ya makan makanan berlemak dan kayak buat apa sih ya lemak, takut gendut dan lain sebagainya gitu kan biasanya orang-orang. Padahal kalau kita tahu lemak sendiri itu punya fungsi, yaitu adalah untuk salah satunya adalah melarutkan vitamin dan mineral. Di mana vitamin dan mineral ini berfungsi untuk nanti membantu proses metabolisme. Selain itu, lipid atau lemak juga berfungsi untuk salah satunya pembentukan ATP atau energi tadi. Jadi dia ada fungsinya lah gitu ya. Lipid sendiri dibagi jadi tiga ya. Ada simple lipid, kompleks sama turunannya. Ya, yang simple ya kayak asam lemak sama TG. Jadi lemak itu akan dipecah menjadi asam lemak sama TG. Ibarat karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino. Ya, kalau lipid jadi asam lemak sama TG. Yang kompleks ada fosfolipid, glikolipid, aminolipid, lipoprotein ya. Ini adalah lipid-lipid kompleks yang punya beberapa fungsi. Nanti kita akan bahas di belakang. Selanjutnya ada turunan lipid kayak asam lemak, gliserol, steroid, keton, hormon gitu. Bentar. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya, fungsi lipid itu juga tadi ya, sumber energi untuk ATP tadi. Nah, kalau pada anak-anak atau bayi baru lahir, lemak ini juga berfungsi untuk insulator termal atau untuk produksi panas. Ya, untuk memproduksi panas, jadi untuk membantu metabolisme pada bayi juga. Ya, kalau pernah dengar lemak coklat, nah itu salah satu fungsi dari lemak dalam termoregulator. Terus habis itu juga dia tadi tak bilang membantu vitamin buat larut lemak. Tanpa lemak yang akan bisa, padahal vitamin berfungsi untuk membantu dalam proses metabolisme. Ya, jadi vitamin dan mineral itu kelihatannya kecil-kecil tapi cabai rawit alias benar-benar dibutuhkan sama tubuh. Juga berfungsi untuk insulator elektrik, ya, substrat untuk sintesis komponen, kayak misalkan dalam pembentukan garam empedu, itu juga butuh namanya lemak. Komponen seluler pada membran sel itu juga membutuhkan lemak. Lalu untuk transport lipid di darah itu juga membutuhkan tempatnya. Jadi begini guys. Eh, kecepatan. Ada nggak ya di sini? Oh, langsung digambar ya. Kalau ada. Oh, nggak ada. Sih. Jadi begini guys. Nek gambar aja. Nih. Hmm, apa tulis? Lanjutkan. Jadi, itu apa dia? Papan lagi. Oh, gini, gini, gini. Bentar. Maaf ya. Hmm, ini deh. Ini jadi ini. Oke, dan apa? Oh ini. Di sini. Salah mencet. Mana ini? Saya.
Jadi yang ini ya, jadi di gambar ini guys. Jadi sebenarnya yang namanya lemak itu kan akan kebagi menjadi dua, yaitu adalah asam lemak free fatty acid ini sama yang namanya trigliserida, gitu kan. Nah, dalam prosesnya, dalam prosesnya menjadi yang namanya lemak, ya, dalam prosesnya dimetabolismekan itu logikanan aja. Lemak itu ibarat ke minyak, ya, kayak minyak. Jadi dia itu akan susah ketika masuk dalam air. Iya toh, dia itu susah akan masuk dalam air. Jadi dia butuh namanya angkot. Dia butuh yang namanya eh dia butuh yang namanya kayak transporter gitu sih. Oh, gambarnya ini ya. Kau bos, kita kasih yang satunya lagi aja. Kita balik yang satunya. Terus habis itu, aduh. Nah, dalam proses transportnya tadi atau dalam pembentukan dalam mengedarkannya tadi, dia butuh transport ini tadi. Nah, transportnya lemak itu dibagi menjadi ada tiga. Jadi angkot tadi terdiri dari tiga lapis. Apoprotein yang warna biru ini, fosfolipid yang hijau, sama kolesterol yang ada ini yang kuning-kuning ini. Di dalamnya ada TG sama kolesterol yang ester. Ya, gitu. Jadi yang ke apa namanya? Kan tadi kebagi nih. Jadi asam lemak sama TG. Nah, TG-nya itu masuk ke dalam angkutan itu. Nanti free fatty acid-nya akan ada sendiri. Gitu ya. Dah, nama angkotnya itu adalah lipoprotein. Gitu ya. Lipoprotein. Nah, lipoprotein ini akan beda-beda tergantung jurusannya. Lipoprotein ini ada yang namanya kilomikron, yang dia nanti OTW ke pencernaan. Ada juga lipoprotein yang OTW ke liver atau dari liver, namanya VLDL, kayak gitu. Ya, terus IDL, ya, itu juga. Nanti akan ada gambar di bawah, ya. Ini jadi kisah ini angkot atau lipoprotein yang jurusan membawa TG dari usus ke liver itu ke jaringan adiposa namanya kilomikron. Jurusan yang membawa TG yang baru disintesis dari liver ke jaringan perifer namanya VLDL, kasarnya gitu. Ya. Terus yang membawa kolesterol dari liver ke seluruh tubuh itu namanya adalah LDL. Antara VLDL sama LDL ada IDL karena namanya intermediate gitu. Oke. Terus ada juga HDL yang mengumpulkan kolesterolnya itu. Aduh, kudunya ada gambar sih. Saya lihat. Aku tidak punya gambar, aku baru ingat. Saya lihat. Mencari yang bagus. Oh, ini. Ini aja deh. Nah, ini aja deh. Tuh. Gambar tapi agak buram tapi nggak apa-apa. Nah, ini tuh, guys. Ya, ini tadi yang tak bilang. Jadi, tadi kan eh, lemak itu kan dari TG sama asam lemak, ya toh, FFA, ya. Nah, tadi FFA itu kebagi dulu FFA sama TG. Nah, TG-nya itu masuk ke kilomikron ini, ya, dibentuk sama kolesterol tadi, ya, dari intestin. Masuk, ya toh, bentuknya kilomikron. Dia akan menuju ke tadi ke hepar, ke adiposa, ya, gitu.
nanti kepecah lagi kan sebenarnya ini sebenarnya ada TG sama FFA di dalam nih. Nah, nanti kepecah gitu ya. Terus nanti gabung lagi di jaringan lemak itu jadi lemak lagi gitu. Nah, nanti setelah kepecah terus jadi satu di situ, ya wes muter tergantung dari tempatnya. Ya, kan masuk. Aduh, saya ada gambar sih tadi. Mana ya? Langsung di belakangnya. Nah, ini loh. Enaknya ini kok. Nah, ini kan tadi kan lemak atau TG tadi ya. Ya wes masuk ke dalam kilomikron. Setelah kilomikron, aduh, kok gak gitu. Ya, TG tadi masuk ya ke kilomikron, jurusan kilomikron. Setelah kilomikron ke bagian jaringan adiposa tadi akan berubah lagi nih, gitu. Setelah dari kilomikron ya nanti akan menuju ke yang namanya hepar kilomikron, remnan. Nah, nanti di sini kepecah lagi jadi FFA sama kolesterol. Nah, nanti di sini ke bawah lagi sama yang namanya VLDL. Nah, ini loh. Ya kan? Dari kilomikron tadi. Nah, ini sip ya Allah, mantap. Kilomikron ini tadi ya. Terus habis itu tadi kan ke kapiler, ke remnan ini tadi, terus ke liver. Ke liver akan dibawa ke VLDL sama VLDL. VLDL nanti akan disebar lagi ya toh antara VLDL sama HLDL itu ada IDL ini. Ya. Jadi nanti intinya ke perifer sama VLDL, dari perifer menuju ke liver itu sama IDL. IDL nanti IDL ya toh. Nanti setelah dari IDL dari liver menuju lagi ke perifer pakai namanya LDL. Ya, dari IDL ini terus sebelum menuju liver ini bisa pakai LDL atau juga langsung IDL juga bisa. Cuman biasanya ini LDL. LDL nanti akan ke perifer juga. Ada yang ke liver, ada yang ke perifer. LDL ini sifatnya jenuh ya, jadi dia nggak akan bisa berikatan sama apapun sehingga dia akan menyebabkan apa ya menjadi suatu sisa metabolisme yang perlu dibuang gitu loh guys ya. Jadi nanti ini kan ke kotoran atau sampah nanti sama HDL akan muter ya, dia akan muter, dia akan ngambilin sama itu, dia akan ngambil LDL-nya gitu ya. Aku ulangi lagi, jadi tadi TG sama FFA dia kan dari intestin, namanya kan dipecah biar bisa masuk. Setelah dipecah TG-nya nanti akan masuk ke kilomikron menuju ke perifer ya toh. Di sini nanti akan masuk ke jaringan lemak sama otot. Nah, di sini nanti akan berikatan sama fatty acid. Jadinya lemak lagi di daerah jaringan adiposa sama muscle. Nah, juga beberapa akan dibawa sama kilomikron remnan menuju ke hepar. Hepar nanti masuk sini. Setelah masuk hepar sini nanti beberapa akan ada apa yang dari kolesterol ya atau yang dari dalam yang akan namanya diedarkan lagi ke seluruh tubuh dalam bentuk VLDL. VLDL nanti akan dibawa ke perifer sama lemaknya nanti atau TG-nya nanti akan berikan sama FFA jadi lemak lagi di sini. Beberapa akan diedarkan lagi lewat IDL. IDL nanti akan langsung masuk ke dalam hepar ya. Ada juga yang dia jadi LDL semakin jenuh katanya. Nah, LDL ini bisa masuk hepar, bisa ke perifer atau jaringan hepatic tissue. Nanti total LDL ini akan diambil sama HDL dengan bantuan apa satu kayak tangannya si HDL ini untuk ambilin si LDL itu. Terus ya udah
dia biasanya kalau udah jadi LDL nanti intinya akan berubah lagi karena dia kan bersih, jadi kotor toh gara-gara ngambil itu nanti dia berubah jadi IDL. Ya udah akan muter kayak gini beberapa si LDL-nya akan menjadi IDL, tapi HDL-nya nanti akan balik lagi ke liver buat dibersihkan buat biar bisa ngangkat LDL lagi gitu. Ya intinya kayak gitu. Nah si tadi itu ya ini tadi jadi kilomikron yang bawa dari dari usus tadi ke liver sama jaringan adiposa. Ya, liver ingat ya tadi ya liver sama jaringan adiposa. Tapi kalau yang liver itu remnan, ya gitu. Habis itu dari liver ke perifer itu VLDL. Kalau LDL membawa kolesterol dari liver ke seluruh tubuh. Ya, bisa tadi yang menuju ke livernya, bisa ke lambungnya, itu bisa. Tapi antara VLDL sama LDL itu namanya DDL gitu. Sedangkan DDL ini yang mengontrol kolesterol atau yang pelan-pelan kotoran gitu. Nah, berdasarkan struktur lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka namanya adalah FAA sama TG, sama glikolipid. Lipid dengan rantai karbon hidrokarbon lipid itu namanya adalah steroid. Jadi lipid yang ada rantai hidrokarbon namanya steroid. Lipid yang ada namanya hidrokarbon terbuka namanya FFA sama TAG. Gitu ya. Jadi kayak beberapa hormon contohnya adalah steroid ini berubah banget bantuan dari lemak gitu ya. Nah, fungsinya lipid dibagi menjadi lipid simpanan dan lipid struktural. Nah, si namanya TAG atau triacylglycerol ini terdiri dari gliserol sama 3 FFA. Jadi satu lemak itu terdiri dari satu FFA, 3 FFA sama satu gliserol. Nah, ini FFA, ini gliserol. TG ini gliserol ditambah FFA di samping-sampingnya. Nah, dalam prosesnya ada lemak jenuh sama lemak nggak jenuh. Lemak jenuh itu yang nggak punya ikatan rantai rangkap, jadi tangannya udah kepakai semua. Contohnya ya kayak tadi LDL. Lemak tak jenuh itu yang HDL yang punya ikatan rangkap, dia masih bisa megangin yang lain. Makanya tak ibaratkan kayak HDL itu adalah orang yang bersih atau sesuatu yang bersih. Tidak akan ada yang ikut kotor. Ibaratnya ya kalau rantainya ini udah 2, misalkan ada 3 atau 2, terus habis itu kepegang atau buat yang lain, kan akhirnya tangannya penuh toh, akhirnya dia jadi jenuh juga toh gitu loh. Jadi ibarat kayak kotor lagi tak masuk. Nah, dalam proses pencernaan, penyerapan dan transport lipid ya. Jadi lemak ini biasanya digunakan buat sumber energi ya yang berhubungan sama metabolisme protein sama kolesterol. Ya itu kita lebih lama itu dan buat ATP maksudnya. Itu juga buat metabolisme protein sama kolesterol. Jadi buat ngangkut dirinya sendiri ya, namanya dia akan sarana prasarananya sendiri. Bahkan dia sarana prasarana ikut membantu dalam pembentukan beberapa organ sel, dalam pembentukan fungsional atau struktural seluler kayak gitu. Nah, 90% lipid ini dibentuk adalah triacylglycerol yang disimpan dalam jaringan lemak. Di mana sumber lemaknya banyak memang ada yang dari makanan atau dari eksternal, dari biosintesa de novo gitu ya, atau dari dalam, atau memang simpanan tubuh dari sel-sel lemaknya. Terus habis itu cuma itu tadi dia nggak lemak, jadinya butuh namanya transporter gitu. Nah, lemak sendiri tadi kan ada yang memang dari luar ke atas akhirnya diedarkan. Nah, ada juga yang lemak itu berasal dari liver itu sendiri atau kita memproduksi itu sendiri. Nah, itu nanti akan digunakan buat pembentukan garam empedu gitu. Ada disintesa oleh liver, disimpan sama empedu buat nanti fungsinya buat absorpsi sama intinya buat pencernaan tubuh gitu.
Nah, transportasinya ini tadi untuk membentuk kompleks dengan protein tadi yang akhirnya lipoprotein yang ada glukon, ada LDL, ada HDL, ada LDL itu dari sini. Nah, ini tadi komposisi lipoproteinnya, TAG ya. Nah, secara langsung TAG ini berarti kan ada FFA-nya juga toh gitu loh. Ya. TAG, fosfolipid, kolesterol, apoprotein gitu. Nah, jenisnya lipoprotein tadi kilomikron jurusan ini ke sini, LDL jurusan ini ke ini, VLDL jurusan ini ke ini gitu. Analoginya kayak gitu. Ya. Dan berat-beratan ya maksudnya kayak densitasnya yang paling ini, yang paling tinggi mana, terus yang bisa yang jenuh yang mana kelihatannya kapan. Nah, tadi ada namanya kilomikron yang jurusan yang pertama tadi dibentuk di usus mengandung TAG dari makanan masuk ke pembuluh darah atau di dalam endotel di dinding kapiler jaringan ada enzim lipoprotein liposase untuk memecah TAG. Jadi tadi ya tak bilang ya yang masuk itu adalah TG-nya tok, TAG-nya sebenarnya enggak. Nah, TAG ini nanti akan dipecah sama lipoprotein ya, FFA-nya akan dibawa sendiri kemana, TG-nya nanti akan masuk ke yang namanya lipoprotein tadi. Dia akan masuk ke dalam darah. Nah, nanti baru jadi TG yang baru sama kilomikron. Trigliserida tadi itu akan masuk ke kilomikron dibawa ke hepar ya, ke jaringan perifer dulu yang di hepar gitu ya. Itu yang kilomikron. Jadi dia dari usus menuju ke hepar sama ke perifer. Selanjutnya ada very low density lipoprotein VLDL. Jadi dari hati ya, jadi dibentuk dari hati atau dari hepar ya, mengandung TAG yang ini udah ada di triacylglyceronnya ya. Terus TAG ini berasal dari mana? Kalau TAG ini berasal dari endogenen, dari dalam heparnya, dari dia self made, dibentuk dari tubuh kita sendiri gitu ya. Setelah dibentuk tadi dari VLDL itu juga dipecah ya sama, jadi FFA sama TG. TG-nya yang masuk ke VLDL. Nanti VLDL pas muter-muter tadi ya dari perifer terus mau balik ke hepar lagi jadi ideal akan beberapa kan balik ke hati, sebagian akan jadi LDL ya. Nanti ada yang dari hepar, ada yang dari perubahan dari ideal itu tadi yang nanti akan muter-muter ke perifer, ada yang balik lagi ke hepar, yang mana itu bikin tambah jenuh. Dia gitu ya. LDL ini rasa sukanya di jurusan kesukaannya dia. Kalau ideal ini emang lebih ke hati ya jalannya. Terus TG tadi kan dikeluarkan tadi kan wes muter-muter ya gitu masuk di dalam situ. Nah, ini tadi LDL ya. LDL itu banyak mengandung kolesterol dibandingkan TG-nya. Jadi kolesterolnya lebih tinggi sehingga dia lebih jenuh gitu. Nah, biasanya LDL ini banyak menggunakan struktur membran sama sentrasa hormon steroid. Jadi steroid ini sebenarnya juga membentuk pengenalan LDL. Jadi LDL kok kelihatannya enggak banyak mudaratnya enggak. Jadi itu juga digunakan dalam fungsi sentrasa hormon steroid. LDL enggak bisa. Selain itu dia juga struktur membran, jadi pembentukan membran sel gitu juga butuh namanya LDL gitu ya. Sedangkan yang terakhir adalah HDL. HDL adalah kayak tukang sampahnya, dia yang muter-muter yang muter-muter buat yang namanya kemana-mana itu HDL. Dia yang ngambilin namanya LDL-nya itu gitu ya. Dia disintesa dari hepar,
Ya, dia ngambil ikatan-ikatan yang tadi, lalu dia akan bawa dia ke hepar, akan dibersihkan lah kayak gitu. Kolesterol yang keluar dari HDL nanti akan jadi emburu, juga bisa jadi VLDL. Makanya namanya kayak endogen secara nggak langsung, karena ya dia sintesanya dari hepar gitu. Tapi sebenarnya awalnya ya lemak-lemak itu ya didapatkan ya mostly ya dari ini sebenarnya juga beberapa dari nanti makan tadi ya yang dimakan yang sama kilomikron tadi gitu. Ini HDL ya, nah HDL ya ada yang mata tuh HDL 3 sama HDL 2, dia punya ibaratnya kayak tangan ya, punya apoprotein E, C sama AA, itu substrat reseptor membran, C2 aktivator LPL sama A1 aktivator LCA, istilahnya ya tangan-tangannya buat ngambilin itu. Ini tadi fungsi adalah tepatnya ini ya C, ApoE untuk ngambil namanya kolesterol dari lipoprotein tadi biar ikatan yang jenuh atau nanti kalau nggak jenuh ini VLDL tadi. Terus habis itu juga untuk esterifikasi, jadi untuk membantu pembentukan enzim, aktivasi enzim, gitu-gitu juga dibantu juga di sini, serta untuk transport kolesterol kembali ke liver, istilahnya untuk membawa kolesterol tadi yang jenuh bisa balik lagi ke liver. Nah, tadi kan aku bilang kayak tangan ya apoprotein ini. Nah, apoprotein sebenarnya ini juga digunakan sebagai aktivator enzim. Nah, dia juga untuk metabolisme lemak. Dari dia itu bisa muter-muter, kan tadi kan gunanya buat muter-muter tadi toh. Dan dia itu fungsinya macam-macam. Enggak cuman apoprotein C, A, E, enggak, tapi banyak banget. Ya ini cuma sebagian kecil yang disebut-sebutkan. Pertama-tama ada apo A1. Ini apoprotein yang ada di HDL dan di kilomikron. A2 HDL juga ya, banyak juga intinya kebanyakan di HDL juga, tapi yang lebih banyak A1 baru A2. Kalau ApoB banyak di kilomikron, LDL, IDL, LDL. ApoB 100 ini akan banyak keluar dari hepar. ApoB 48 dikeluarkan lewat usus. ApoC untuk metabolisme lipoprotein atau tadi ya yang lipoproteinnya tadi kilomikron namanya, tapi yang TG-nya isinya lebih banyak gitu. Terus ada ApoE ya, ini banyak pada LDL, IDL. Terus habis itu ada reseptor LDL yang ada di hepatosit untuk ngambilin lipoprotein yang ada isinya ApoB aja. Jadi hepar itu punya namanya reseptor LDL buat nariki ApoB sama ApoE tadi, kayak gitu. Nah, ApoB sama ApoE ini banyak mengangkat reseptor LDL. Makanya di sini ada E sama ApoE ini salah satunya buat nariki si kolesterol itu. Ya, tapi intinya yang paling banyak di HDL itu ApoA1. Ya ini tadi ulang lagi ya, ini kalau yang ini lipoprotein lipase yang diproduksi oleh sel adiposa, sel otot. Lipoprotein lipase ini enzimnya gitu. Ini ada di endotel pembuluh darah untuk memecah TG ya, trigliserida tadi ya. Setelah makan biasanya nanti akan lipoprotein lipase ini akan keluar untuk mencari tadi ya, terus baru nanti masuk ke dalam yang namanya kilomikron ya. 3 kilomikron akan masuk ke perifer, sama satunya akan masuk ke hepar gitu ya. Nah, kilomikron dia punya ApoB 48 ya, ini ya, ada ApoA juga, ApoB 48, ApoE, ApoA, ApoC. Terus ya udah nanti A sama C-nya ini nanti akan ikut HDL di sini. Dia tinggal ApoB 48 sama ApoE. Ya FLA-nya akan lepas di perifer. Nah, ini juga akan balik ke yang namanya hepar. Ya kilomikronnya akan masuk ke hepar, di mana di sini akan menjadi kolesterol sama asam lemak terpecah lagi di sini. Ya dengan HDL, dengan ApoE, ApoA, dia akan muter-muter untuk ngambilin kolesterol.
ini yang untuk VLDL sama LDL tadi ya dari hepar ya dari hepar dia akan dia kan isinya ada TG-nya ya, tapi dia ada ApoB, ApoE sama ApoC. Di VLDL yang udah di perifer dia tinggal ApoE sama ApoC tetap ya Mas Yani, ApoE, ApoC sama ApoB100. Nanti di sini dia dengan lipoprotein lipase akan terpecah ya, C-nya akan pergi ke HDL ya, sedangkan dia si VLDL ini akan menjadi IDL. IDL menjadi ApoE sama ApoB100